ada beberapa faktor lah, yaitu power. Sejauh ini penyidik di Ditreskrimum Polda Jawa Barat telah memeriksa terhadap lebih kurang 68 saksi. Langkah selanjutnya akan dilakukan tes poligraf atau tes biji kebohongan terhadap Peggy Setiawan. Tersangka Peggy Setiawan namanya sedang ramai menjadi perbincangan usai memutuskan akan melawan melalui pra-peradilan dalam kasus tewasnya Vina. Sementara tim penyidik Polda Jawa Barat masih melakukan pemeriksaan lanjutan. Terbaru, Peggy Setiawan menjalani pemeriksaan serangkaian tes psikologis dan hari ini rencananya Peggy akan menjalani tes kebohongan. Lantas, seperti apa perkembangan terbaru kasus penanganan tewasnya Vina? Polda Jawa Barat saat ini telah melakukan pemeriksaan psikologi forensik terhadap tersangka PS. Pemeriksaan psikologi forensik juga dilakukan tidak hanya terhadap tersangka PS, tetapi juga terhadap beberapa saksi. Termasuk akan dilakukan pemeriksaan psikologi forensik terhadap keluarga tersangka PS. Kami dari Polda Jawa Barat berharap dengan adanya pemeriksaan psikologi forensik akan semakin membuat terang peristiwa pidana yang terjadi dan melengkapi proses penyidikan yang sedang berlangsung. Sejauh ini penyidik di Ditreskrimum Polda Jawa Barat telah memeriksa terhadap lebih kurang 68 saksi dan meminta bantuan beberapa ahli. Itu penyidik pernah menyampaikan kepada kami langkah selanjutnya akan dilakukan tes poligraf atau tes biji kebohongan terhadap Peggy Setiawan. Tapi kami lagi-lagi tetap menunggu pemberitahuan atau undangan resmi. Sampai hari ini ya belum ada undangan atau panggilan resmi dari penyidik. Tadi siang tim kuasa hukum Peggy Setiawan dan keluarga sudah memberikan surat penolakan kepada Polres Kota Cirebon, ya, kepada Polda Jabar melalui Polres Kota Cirebon. Jadi menolak untuk dilakukan pemeriksaan psikologis. Apa alasannya? Alasannya adalah pertama, tidak ada relevansinya, tidak ada urgensinya bagi kami, kan? Kenapa? Karena yang tersangka itu adalah Peggy Setiawan. Kalau Peggy Setiawan diperiksa, ya silakan saja. Barangkali karena Peggy Setiawan ngotot, konsisten, tidak ngakui, memang nggak melakukan, kemudian coba dites kepribadiannya, kejiwaannya. Siapa tahu ada tanda-tanda bahwa ini karakter psikopat, karakter pemarah, temperamen yang dihubungkan mudah melakukan tindak pidana, silakan saja. Itu. Tetapi kalau ibunya Peggy Setiawan tidak ada korelasinya, untuk apa diperiksa, ya, mengenai kejiwaannya, untuk apa? Karena bukan tersangka, Bu. Kalau polisi tidak malu, ya, kalau polisi gentle, maka harus segera membebaskan Peggy Setiawan. Tidak perlu lagi sampai diprapit atau gugatan pra peradilan. Nah, untuk itu kami minta teman-teman bersabar karena prosesnya harus berjalan sebagaimana prosedur yang ada. Sementara kuasa hukum Peggy Setiawan akan tetap berjuang untuk membebaskan kliennya dari balik jeruji besi melalui pra-peradilan. Tony RM, salah satu kuasa hukum Peggy, bersikeras jika kliennya tidak bersalah dan tidak terlibat dalam kasus tewasnya Vina yang terjadi tahun 2016 lalu. Dengan sederet bukti yang dimiliki, tim kuasa hukum Peggy percaya jika kliennya akan memenangkan pra-peradilan. Lantas, benarkah masa penahanan Peggy Setiawan telah diperpanjang untuk proses penyidikan?
Dan informasi tadi siang saya nggak tahu kalau ini ya selesai acara belum update. Per tadi siang ya itu di grup kami penasihat hukum Peggy Setiawan belum mendapatkan pemberitahuan perpanjangan penahanan. Mau sampai kapanpun dia bukan pelaku, tidak pernah melakukan pembunuhan, dia taruhannya nyawa sekalipun ya, karena dia tidak melakukan pembunuhan. Seperti Peggy alias Peron yang lagi kami perjuangkan ini kan, DPO-nya Peggy alias Peron dengan ciri-ciri ya yang semua sudah tahu kan, yang ditangkap Peggy Setiawan yang ciri-cirinya berbeda dengan DPO. Jadi bagi kami ya, mau dari putusan pengadilan ada DPO Peggy silakan tangkap. Mau dari keterangan Teguh dan kawan-kawannya bahwa Peggy Setiawan tidak terlibat, ya kalau Peggy Setiawan itu tidak terlibat, bener-bener bagus kan. Cuma di DPO ini kan Peggy alias Peron kan, jadi bukan berarti saya senang nih kan ya kemudian Peggy tidak terlibat. Kalau di dalam putusan ya mau terlibat pun silakan, itu Peggy alias Peron bukan Peggy Setiawan klien kami gitu loh. Makanya yang lagi kami perjuangkan, lagi kami ajukan pra peradilan ya yang didaftarkan tadi siang untuk sidang tanggal 24 Juni itu ingin penyidik menunjukkan alat buktinya apa, membuktikan alat buktinya apa sehingga menetapkan Peggy Setiawan sebagai tersangka, padahal DPO-nya itu Peggy alias Peron. Sekarang ya dari saksi-saksi yang sudah diperiksa ya berani tidak memunculkan nama dua Peggy itu kan, sehingga ada alasan, ada dasar penyidik kemudian memanggil dan memeriksanya. Pertama, kedua, kembali lagi kalau polisi proaktif ingin menyelesaikan masalah ini dengan tuntas, ketika informasi dari media sosial berseliweran, kemudian sambil menunjukkan semacam riwayat-riwayatnya, ya, maka polisi harus proaktif tuh memeriksa dua orang tersebut. Nggak ada masalah kok diperiksa. Nanti juga kalau memang tidak ada kaitannya, betul nggak? Ya akan dilepas lagi kan? Karena hanya untuk dimintai keterangan saja. Ya kita berharap sih supaya nggak sampai pra-peradilan Peggy sudah bebas. Tapi kalau memang harus menempuh jalur pra-peradilan ini, ya kita akan lakukan jalur pra-peradilan. Kita akan bekerja secara profesional, bekerja keras semaksimal mungkin agar Peggy Setiawan harus bebas. Penangguhan penahanan kita berdoa ya, rekan-rekan wartawan berdoa, masyarakat Indonesia turut berdoa agar penangguhan penahanannya insya Allah bisa dikabulkan. Saya yakin polisi itu pinter, penyidik dia. Ya, pasti akan dibebaskan, bukan bisa, harus. Jadi harus dibebaskan untuk Peggy Setiawan yang tertangkap ya, bukan polisi yang mengharuskan, undang-undang yang mengharuskan. Carut-marutnya penanganan kasus tewasnya Vina dan Eki mendapat tanggapan luas dari sejumlah kalangan. Tidak sedikit yang prihatin dengan kinerja aparat kepolisian yang dianggap tidak profesional. Berlarut-larutnya penanganan kasus tewasnya Vina dan kekasihnya Eki mendapat sorotan tajam dari Presiden Joko Widodo. Mantan Gubernur DKI Jakarta itu meminta kasus tewasnya Vina diungkap secara transparan dan tidak ada yang disembunyikan. Lantas, apa kata sejumlah kalangan melihat kasus tewasnya Vina yang berbelit-belit? Seolah-olah aparat kepolisian seperti begitu sulit mengungkap siapa dalang utama di balik kasus tersebut. Benarkah ada penyalahgunaan kekuasaan yang membuat kasus tewasnya Vina sulit diusut? Kalau kita melihat dari sudut pandang hukum ya, tentunya beberapa orang yang sudah diadili sampai sudah menjalankan hukuman juga sampai detik ini dia tidak melakukan tindak pidana yang disangkakan. Padahal dia sudah diputuskan. Ini kan cukup luar biasa, ya. Dan ditambah lagi memang yang tertangkap kemarin Peggy juga halnya juga sama. Dia juga berani bersumpah, bahkan dia memberikan kesaksian, bahkan dia menghadirkan saksi. Sama juga dia tidak melakukannya. Yang jadi pertanyaan penting adalah siapa yang melakukan ini? Siapa yang melakukan pembunuhan terhadap Vina dan Eki? Oleh karena itu, di sini kan polisi sangat amat berhati-hati sekarang ini. Kenapa berhati-hati? Karena sudah kemarin, pengalaman kemarin itu menjadikan catatan yang sangat penting gitu. Yang akhirnya juga kita melihat ada beberapa kejanggalan
Di situ kejanggalan-kejanggalan itulah yang menjadi pertanyaan publik sehingga bola liar ini mulai bergulir. Bola-bola liar ini ada yang bilang bahwa ini pelakunya si A, pelakunya si B. Nah, inilah yang harus dibuktikan. Nah, kita sangat berterima kasih kepada Bapak Kapolri juga Bapak Jokowi bahwa kasus ini sekarang ditangani oleh Barreskrim Mabes Polri. Nah, karena kenapa? Karena agar tidak ada intervensi yang berkelanjutan. Yang menjadi poin penting, yang menjadi pilar tegaknya itu adalah pihak kepolisian tentunya. Dan yang pertama, yang kedua adalah ada beberapa faktor lah, yaitu power, abuse of power. Abuse of power itu adalah memberikan suatu tekanan kuat, ya, power, ya tentunya ini kita belum tahu ya, tapi memang di dalam suatu dimanapun berada dalam proses kasus yang sedang ditangani, kalau yang dinamakan ada abuse of power itu ada namanya kekuatan, ya. Kekuatan atau backingan yang kita lihat memang di sini sudah bukan rahasia umum lagi, ya, tapi memang itu adanya sehingga kasus yang sebenarnya kasus ini sudah bisa terkuak, tetapi dibuat supaya proses hukumnya seperti yang dimaksud. Feeling saya ada yang ditutupi. Kenapa? Ketika memang kasus itu sudah berlarut-larut tanpa ada satu hal yang titik temu yang menuju penajaman konklusi, berarti ini ada yang ditutupi. Atau kemungkinan yang kedua, pelayanannya tidak di follow up dengan baik. Nah, ini yang mana? Kalau saya melihat apapun itu, ini ada yang salah. Bisa saja memang ada yang ditutupi, atau yang kedua, pelayanan tidak dioptimalkan dengan baik, tidak didahulukan demi kepentingan masyarakat. Berapa lama satu kasus ini bisa terpecahkan, terselesaikan, kemudian tahapannya sudah sampai mana, di mana, siapa yang berwenang dan siapa yang bisa mendeviasi, itu sebetulnya sudah ada prosedurnya, sudah ada tahapannya. Kalau bisa satu tahapan itu mandek atau satu tahapan itu menjadi tersendat, di situ harus ada eskalasi yang lebih tinggi. Nah, ketika eskalasi yang lebih tinggi tidak terjadi, maka di situ ada yang salah. Kenapa ceroboh? Ya perkara 8 tahun lalu ada DPO nggak dicari-cari, pas ada film baru cari, kan ceroboh kan. Berarti menjadi pukulan telak buat polisi dong, Kak? Pukulan telak seharusnya. Ada film ini. Memang pukulan telak buat teman-teman di kepolisian. Makanya daripada ini menjadi peradilan sesat di kemudian hari, malah memperburuk citra polisi, lebih baik diapakan? Didep perkaranya. Kalau saya sebagai praktisi hukum untuk Pina dan kekasihnya Eki ya, polisi supaya bekerja profesional, tidak ada yang ditutupi, sehingga kasus ini bisa terang benderang. Ini kasus sudah perhatian Presiden, perhatian Presiden, perhatian Kapolri, perhatian Kasat, perhatian Kasat Angkatan Laut, demikian juga Kasat Angkatan Udara dan Panglima ABRI. Waktunya lah untuk jujur, buka seterang-terangnya. Presiden Jokowi masa kerjanya tinggal 5 bulan lagi. Ini jangan jadi hutang, ya. Tuntaskan semasa pemerintahan dia, jangan dibawa ke pemerintahan yang baru. Nah, selesai sudah Cumi Lovers, saksikan terus Cumi Camp In-Depth, kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.